Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Tantowi dengan NIM 15 2024 156. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum PCD ya, yang tadi dimulai dari F1 sampai dengan H3. Nah, di F1 itu ada deteksi tepi. Nah, ini yang pertama tuh ada deteksi tepi. Nah, deteksi tepi itu dimana deteksi tepi itu sendiri ada 3 metode. Nah, yang pertama itu ada sobel, rewit, sama rebar. Sebenarnya itu ada 5, cuma yang saya tiga lah. Nah, yang pertama itu sobel itu untuk menghasilkan tepi yang lebih halus dan stabil karena menggunakan kernel dengan pembobotan. Kita langsung cobaran aja. Ada tepi sobel. Nah, kurang lebih outputnya kayak gini. Itu buat yang sobel. Nah, yang keduanya itu ada metode rewit yang menghasilkan tepi yang lebih sederhana namun tidak sehalus dengan sobel. Sebenarnya mirip-mirip sih dengan sobel, cuman nggak sehalus sobel aja. Nah, ini buat yang rewit. Yang ketiga atau yang terakhirnya itu ada metode Roberts yang menghasilkan tepi yang lebih tajam namun lebih sensitif terhadap noise-nya. Nah, ini untuk Roberts kurang lebih kayak ini. Untuk yang F1. Nah, yang F2 itu ada Kenny Edge. Kenny Edge itu meliputi konversi ke grayscale-nya dulu, peningkatan kontras, Gaussian blur, dan penentuan threshold-nya. Metode ini juga menghasilkan deteksi tepi yang lebih akurat karena menggunakan beberapa tahap seperti gradient calculation, non-maximum suppression, dan hysteresis thresholding yang hasilnya berupa garis tepi lebih jelas dan terdefinisi dengan baik. Nah, cobaran untuk yang kedua ini load image, grayscale lagi ini buat yang edge. Kurang lebih kayak gini buat output yang edge. Yang kedua itu F2. Nah, yang ketiganya atau G1 itu ada morfologi citra. Morfologi citra ini meliputi beberapa metode, dengan diantaranya itu ada dilasi, erosi, opening, closing, dan skeleton mixing. Operasi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur objek sebelum dilakukan analisis lebih lanjut lagi. Ini morfologi citra atau G1. Sekarang image, grayscale, ini morfologi dan dilasi. Yang dilasi outputnya kurang lebih kayak gini ya. Buat yang erosi itu, buat opening itu kayak gini. Jadi ini lebih perlu lagi sepertinya. Closing tuh, jadi sepertinya tebal lagi. Buat skala closing kayak gini. Buat skala closing itu buat yang G1 atau G3 lah, morfologi citra. Masuk ke H1 ada global thresholding. Nah, global thresholding ini menggunakan satu nilai threshold tetap yang bertujuan untuk memintakan objek dan backgroundnya. Metode global thresholding juga menggunakan beberapa jenis thresholding. Di antaranya itu ada binary inverse, trunk to zero, dan to zero inverse. Di sini morfologi citra. Global thresholding ini. Nah, kita load image. Nih, thresholding. Jadi kayak gini. Thresholding itu yang binary, atau dari binary. Coba binary inverse tuh. Kalau binary inverse tuh kebalikan dari yang binary itu tadi. Kalau terang, ini menjadi lebih ini lagi lah, kayak lebih halus lagi. Zero tuh di sekitarnya jadi hitam. Kalau to zero inverse malah kebalikannya. Itu buat yang H1 atau global thresholding. Lanjut ke H2. Nah, di H2 ini ada adaptive dan output thresholding. Sebenarnya masih termasuk thresholding juga, cuman yang ngebedain itu ada
di adaptif yang menggunakan nilai thresholding yang berbeda pada tiap area citra, yang dimana ada dua metode yaitu Main dan Gaussian. Kalau di auto-nya itu secara otomatis menentukan nilai threshold terbaik berdasarkan distribusi histogram citranya. Nah, ini buat H2 atau H2. Ini load image sebenarnya masih ada di thresholding. Nah, ini adaptif thresholding. Yang pertama itu ada Main. Nah, Main jadi kayak gini strukturnya. Ini nggak ada, maksudnya ada perbedaannya, cuman tidak terlalu kelihatan lah. Buat yang Otsu, nah, Otsu kayak gini jadi, nah Otsu kayak gini. Itu buat yang adaptif dan Otsu thresholding di H2. Masuk ke H3. Di H3 itu ada kontur ini. Kontur ini dilakukan untuk mengubah citra menjadi biner. Nah, udah diubah ke biner, dideteksi kontur objek, dideteksi lah kontur objeknya. Setelah dideteksi itu dilakukan aproksimasi dengan menggunakan bentuk poligon. Setelah diaproksimasi itu ditentukan jumlah sisinya yang terbentuk. Jumlah sisi yang terbentuknya itu ada berapa. Nah, lalu objek itu dapat diidentifikasi itu sebagai entah segitiga, persegi ataupun lingkaran. Nah, kita langsung ke ini aja. Nah, ini juga jadi kayak gini. Jadi ada si ininya, jumlah sisinya di sekitarnya tuh kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih buat ininya, presentasi kali ini tuh. Nah, untuk kodenya saya lihatin dulu dari F1 Sobel. Namanya ini selection ini satu. Nah, buat si ininya tuh udah prosesnya tuh ini di sini, dari sini sampai ke tadi mana, sampai ke bawah sini. Buat ini F1. Kalau buat ini H tuh berarti dimulainya dari ini. Nah, dari sini ini optimize kan tadi di load dulu di grayscale baru di ini buat ya dari sini ke bawah nih, dari sini sampai ke bawah. Itu buat yang edge, yang buat morfologinya itu ada di buat morfologi itu. Nah, di sini dimulai dari sini. Setelah ini per kan ini sampai ke bawah ke sini kan. Tadi itu di morfologi itu kan ada kayak sila skeletonizing lah, dan closing dan lain-lainnya, ada opening juga. Nah, itu di sini saya kasih tanda lah. Ya, satu buat satunya. Nah, kalau satu itu dimulai dari sini. Satu ada threshold itu yang global thresholding itu satu. Keduanya itu berarti dimulai dari ini. Setelah tadi satu ke bawah. Nah, baru kontur itu yang tadi yang bisa ini diidentifikasikan itu sebagai entah segitiga, persegi ataupun lingkaran, itu atau segmentasi lah. Nah, ini mulai dari sini ya, dari sini sampai ke bawah sampai akhir. Jadi sekian sih untuk presentasi kali ini. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.